Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Video ini itu adalah berisi penjelasan mengenai mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika 2, khususnya untuk pertemuan kelima ya, Dek ya. Jadi sebelumnya saya juga mohon maaf karena dua kali pertemuan itu kita tidak bisa tatap muka secara langsung. Yang pertama itu karena masih libur Lebaran, kemudian yang kedua karena ruangannya dipakai oleh dosen lain. Yang ini juga ada kegiatan seminar proposal kakak tingkat kalian ya. Nah, oleh karena itu saya memutuskan untuk membuat video recording mengenai penjelasan materi untuk pertemuan kelima yaitu Mekanika Fluida dan Hidrolika 2. Sebelumnya saya akan share PowerPoint-nya terlebih dahulu. Hmm. Nah, ini jadi di Mekanika Fluida dan Hidrolika 2, khususnya nanti untuk pertemuan kelima, itu kita akan membahas mengenai persamaan tahanan gesek pipa, kemudian ada rumus-rumus empiris, ada pengaliran dalam pipa tidak lingkaran, jadi nanti bisa bentuknya itu kotak atau yang lain sebagainya menggunakan grafik Moody. Kemudian pengaruh pertambahan umur pipa dan juga ada kehilangan tenaga sekunder dalam pipa. Nah, mungkin sekilas kehilangan tenaga sekunder ini maksudnya misal pada pipa tersebut kalau kita flashback di Makflu 1 itu kan ada HF. HF itu kan akibat gesekan. Kemudian ada HE. HE itu dia akibat perubahan tampang. Kemudian ada HB itu dia akibat terjadinya belokan. Nah, sebelum kita masuk atau membahas materi yang ini, mungkin alangkah lebih baiknya kita mereview dulu karena sudah dua kali tidak ada tatap muka. Mungkin flashback aja. Pada waktu pertemuan pertama kita itu kan ada yang dinamakan aliran laminer, transisi, dan juga aliran turbulen. Nah, dia di situ patokannya pakai angka Reynolds. Nah, ini dia khusus untuk pipa. Jadi hati-hati, dia di sini adalah khusus untuk pipa. Jadi kalau nanti itu di saluran terbuka, itu nanti dia akan berbeda. Bukan lagi ranknya itu seperti ini ya. Jadi ada aliran laminer itu RE-nya kurang dari 2000, aliran turbulen itu lebih dari 4000, kemudian 2000-nya ini adalah batas kritik bawah, 4000 batas kritik atas, kemudian yang di antara 2000 dan 4000 itu dia adalah aliran transisi, di mana RE-nya itu adalah kecepatan dikalikan dengan diameter dibagi dengan nu atau kekentalan kinematik. Ini khusus pada pipa. Kemudian di pertemuan kedua itu nanti kalian akan ada tiga persamaan, di mana dua persamaannya itu eh, flashback di Makflu 1 ada yang namanya persamaan kontinuitas atau debit Q sama dengan A kalikan V. Kemudian ada juga mengenai persamaan Bernoulli. Nah, kalau di persamaan Bernoulli dua titik, ya ini ada titik A, titik B, kemudian ada HF, di mana HF ini dia adalah dapat dicari dengan persamaan Poisson. Nah, jangan sampai lupa juga untuk debit itu dia A kalikan V, di mana A itu adalah luasan, V adalah kecepatan. Nah, kalau di persamaan Poisson itu HF itu adalah kehilangan tenaga. Di sini dalam hal kehilangan tenaga akibat gesekan. Terus dia adalah 32 dikalikan nu, nu adalah kekentalan kinematik, dikalikan dengan kecepatan, dikalikan dengan L panjang pipa, dikalikan dengan gravitasi 9,81 meter per detik kuadrat, kemudian dikalikan dengan diameter kuadrat. Nah, ini satuannya seperti ini berarti dia kalau detik itu berarti dia dalam satuan MKS. Tapi kalau ininya sekon itu berarti dia dalam SI ya. Karena kalau SI itu internasional itu pakainya sekon, kalau MKS itu dia pakainya detik. Gambarannya seperti itu.
Nah, kemudian setelah itu kalian ada tugas setelah Lebaran ya. Nah, itu penurunan dari hukum Darcy-Weisbach di mana HF-nya itu dia adalah F koefisien gesekan, L per D panjang pipa dibagi diameter, kemudian dikalikan dengan kecepatan kuadrat dibagi 2G, 2 kali gravitasi. Kemudian ada distribusi kecepatan yang dibagi jadi 3, kemudian ada juga kecepatan rata. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai persamaan tahanan gesek pipa. Nah, jadi, kalau dalam rumusnya itu dia itu ada 3. Ada aliran laminer, kemudian dia itu juga ada rumus empiris. Dalam hal ini itu nanti dia juga dibagi jadi 2. Ada pipa halus dan juga pipa kasar. Terus kemudian ada yang dinamakan rumus semi empiris. Nah, mungkin kita masuk ke yang pertama yaitu aliran laminer ya. Dari aliran laminer kalau dia dalam pipa berarti RE-nya dia kurang dari 2000. Ini harus cepat diingat. Nah, kemudian kita juga ada persamaan HF 32 dikalikan Nu dikalikan C dikalikan L dibagi gravitasi kalikan D kuadrat. Ini berarti dia adalah masuk ke persamaan dari Poisson ya, persamaan Poisson di pertemuan kedua kita bahas mengenai HF ini. Nah, HF itu kita bisa ubah-ubah ya. Jadi 32 ini jadi 64. Berarti kan 32 ini kalau dijadikan 64 itu dia berarti harus dibagi 2. Nah, ininya kita uraikan. Nah, dalam hal ini nanti rumusnya jadi seperti ini. Ini kita kalikan V per V ya, supaya muncul V kuadrat. Nah, ini kalau masih diingat ini adalah seper RE karena RE tadi adalah kecepatan dikalikan diameter dibagi Nu. Kalau ini dibalik berarti ini RE-nya posisinya akan ada di bawah. Berarti HF-nya itu dia adalah 64 dibagi RE L per D V kuadrat per 2G. Nah, ini untuk aliran laminer. Masuk ke persamaan Darcy-Weisbach, di mana HF-nya itu dia adalah F dikalikan L per dV kuadrat per 2G, maka kita dapat tahu ya F-nya kalau di aliran laminer itu berarti dia adalah 64 dibagi dengan RE ya. Jadi gambarannya seperti itu untuk yang aliran laminer ya. Nah, sehingga untuk koefisien gesek untuk aliran laminernya, F-nya itu kalau nanti dia itu dikatakan aliran laminer dan F-nya tidak diketahui, kalian bisa pakai persamaan yang ini ya. Kemudian rumus empiris tadi ada 2 untuk pipa halus dan juga pipa kasar. Yang akan kita bahas pertama adalah pipa halus. Nah, kalau dalam pipa halus dia koefisien gesekannya rumusnya 0,316 dibagi RE pangkat 0,25. RE itu dia angka Reynolds. Berlaku untuk alirannya. Dia adalah aliran di mana lebih dari 4000 berarti turbulen ya. Berlaku untuk aliran turbulen itu besarnya sekian ya. Jadi ada 4000 di antara 4000 sampai 10 pangkat 5 berarti 100.000 ya. Nah, kemudian untuk yang pipa kasar ya. Nah, kalau di pipa kasar ini dia pakai grafik yang namanya grafik Moody ya. Nah, ini kalau kalian lihat sumbu X-nya adalah angka Reynolds, sumbu Y-nya dia adalah koefisien gesekan. Sedangkan yang ini dia adalah garis dari koefisien dibagi dengan debit ya atau K itu dia kekasaran ya. Nah, ini untuk RE berarti kalian harus cari RE-nya dulu itu berapa. Kemudian ada K per D itu adalah kekasaran relatif. Di mana dia rumusnya itu nanti adalah K-nya nanti dicari dulu, terus D-nya dia adalah diameter pipa. Nah, di sini ada beberapa daerah. Ini ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, untuk daerah 1 itu berarti untuk aliran laminer, dicek RE-nya. Untuk aliran laminer itu kan dia
RE-nya kurang dari 2000, otomatis dia posisinya akan di sini. Ya. Terus kemudian daerah 2 itu untuk aliran transisi atau daerah tidak stabil. Itu posisinya dia di sini. Ya. Terus kemudian ada daerah 3, daerah aliran turbulen di mana lebih dari 4000. Dia dibagi jadi dua, jadi 3. A, B, dan C. Di mana untuk A-nya itu sub daerah pipa halus, B-nya sub daerah transisi, C-nya untuk sub daerah pipa pasar. Nah, jadi nanti kalian harus nyari RE-nya dulu, terus kemudian K per D-nya, baru nanti kalian bisa tarik ke garis sebelah kiri, itu ada koefisien gesekannya ketemu berapa. Nah, ini ada tinggi kasaran pipa atau nilai K-nya tadi. Ya, jadi nilai K itu dia adalah tinggi kekasaran pipanya. Kalau kaca ringnya sekian, besi sekian, pasangan batu sekian. Kalau misal ada di antara, itu biasanya diambil yang tengah-tengah. Ya, carilah yang di tengah-tengah, jadi tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Nah, faktor penting dalam studi hidrolika yaitu ada kecepatan dan juga debit, di mana kalau kalian masih mengingat hidrologi terapan pada semester 2, nah, itu nanti Q itu akan sama dengan A kalikan V, di mana A adalah luasan, V adalah kecepatan. Nah, pencarian kecepatan aliran menggunakan metode iterasi dan grafik dirasa cukup panjang dan membosankan. Oleh karena itu dibuat rumus empiris. Nah, jadi ada V sama dengan A dx dikalikan IY, di mana I itu adalah kemiringan garis tenaga, HF dibagi dengan L, L adalah panjang pipa, A, X, Y itu dia adalah empirisnya. Nah, nah, jadi kalau dibalik ya toh, HF itu dia adalah I kalikan L. Sehingga ini yang ini ya, I itu sama dengan HF per L. Nah, berarti kalau kita balik HF itu adalah I kalikan L. Karena I itu adalah HF per L, kita tahu kalau HF tadi adalah F dikalikan L per D. Jadi eh, hmm, hmm. Kalau kita masih ingat HF, ini kan dia adalah HF itu dia akan sama dengan F dikalikan L per D dikalikan V kuadrat per 2G. Nah, karena ini adalah HF dibagi dengan L, maka ya, jadi ini akan kita bagi dengan L itu adalah I. Ya, jadi I itu akan sama dengan HF per L. Nah, kalau dibagi L, L dengan ini akan dicoret. Maka tinggal F kalikan V kuadrat per 2G kalikan D. Nah, ini ya, kita masukkan ke kecepatan yang ini tadi. A, dx, kemudian I-nya kita masukkan ke sini. Ya, jadi ini adalah I yang didapat dari sini. Ya. Nah, ini persamaan umumnya untuk mencari kecepatan dengan rumus empiris. Nah, untuk rumus empiris sendiri, dia juga dibagi menjadi 3. Ada pipa halus, dalam hal ini dia adalah posisinya itu tidak terlalu kasar ya. Kemudian pipa di daerah transisi, pipa di daerah turbulen. Di mana nanti kalian akan mengenal beberapa rumus. Ada rumus Manning, Tesi, Strickler ya. Nah, eh, rumus Manning itu akan 11-12 dengan Strickler ya, karena Manning itu 1/n, kalau Strickler itu pakainya KS. Nah, ini untuk pipa halus dulu ya. Jadi dia dikatakan pipa halus itu RE-nya harus sekian. Nah, jadi nanti kalian harus ngecek RE-nya dulu. Ya. Nah, kita pakai rumus yang ini. Ini kan tadi F. Ya, jadi kalau masih diingat, ini adalah F dari pipa halus. Nah, jadi ini kalau saya back lagi. Ya. Hmm. Nah, ini adalah F dari pipa halus yang ini tadi.
Nah, kita masukkan ke yang di sini, nah, pipa halus. Nah, maka nanti rumusnya tinggal ini ya. Jadi eh, ini adalah HF-nya ya, dibagi dengan L ya. L-nya tadi kan kita sudah coret yang awal ya. Jadi ini kan HF per L, F-nya kita masukkan ke yang pipa halus, maka untuk mencari I-nya tinggal dimasukkan ke sini. Nah, jika nu-nya sekian, suhu air sekian, maka V-nya ketemu rumusnya sekian. Ya, ini adalah kecepatan alirannya. Nah, kalau untuk pipa daerah transisi, ya, ini pakainya rumus Heisen-William, di mana kecepatan itu 0,354 CH. Hati-hati, CH ini berdasarkan tabel nilai yang di sini. Jadi, besok ketika UTS, tabel silahkan ditulis ya, karena kalau nanti tabelmu kelewat tidak buat tulis, di soal tidak akan ada nilainya. Ya, jadi kalau misal nanti dia itu diberitahukan kalau pipanya sangat halus, nah, Tom, berarti nanti nilai CH-nya 140. Kalau pipanya sudah tua, ranknya 60 sampai 80, ambil nilai tengahnya. Bisa 70 ataupun 75. Ya, gambarannya seperti itu. Kemudian ada pipa di daerah turbulen. Kita pakainya rumus Manning dulu. Jadi tadi ada 3 rumus Manning, Cesi, dan juga Strickler. Nah, untuk rumus Manning itu dia kecepatan 1/n R pangkat 2 per 3. R itu kalau kalian masih ingat di Math 1, R itu dia sama dengan A dibagi dengan P, di mana A itu adalah luasan, P-nya adalah keliling, tapi hati-hati, P-nya adalah keliling basah. Nah, ini ya. Nah, ini dia keliling basah, jadi misal kalau salurannya bentuknya segi 4, ini dia airnya sekian, berarti P-nya itu cuma yang ini. Berarti kalau ini H, air di sini adalah B, berarti B ditambah 2H. Gambarannya seperti itu. Nah, di sini itu nanti yang paling penting adalah nilai N-nya. Jangan sampai kalian lupa N-nya itu berdasarkan dari tabel. Nah, ini ada minimal, ada maksimal, cari nilai tengah. Atau misal kalian mau pakai yang terendah atau yang tertinggi, tidak masalah ya. Nah, kemudian yang kedua ada rumus Cesi, di mana kecepatan adalah C dikalikan akar RI. Ya, bisa juga C sama dengan akar 8G dibagi F. F itu adalah koefisien gesekan. Nah, kalau rumus Strickler itu kalian amati, ini KS-nya itu kan dia adalah 1/n. Ya, 1 dari yang Manning tadi. Nah, sehingga rumusnya itu ada 2 ini. Ada C akar RI, ada juga yang Strickler KS R pangkat 2 per 3 I pangkat setengah. Nah, nah, contohnya seperti ini. Pipa besi tuang. Jadi kalian di sini lihat amati soalnya. Dia ada pipa besi tuang sepanjang 6 km. Kita cek lagi satuannya dia juga belum dalam meter. Dia mengalirkan debit dalam 320 liter per detik. Ini juga belum satuannya belum meter per detik. Nah, diameter dia juga masih belum dalam meter, berarti harus kita ubah. Hitung kehilangan tenaga dengan rumusnya Heisen-William. Jadi, kalau ini kita cek rumus Heisen-William, dia berarti untuk pipa di daerah transisi, di mana kalian harus tahu nilai CH. Tadi dikatakan pipa besi tuang, gitu. Nah, gambarannya berarti untuk nilai CH-nya itu dia adalah 100 ya. Jadi gambarannya seperti itu untuk memecahkan soalnya ya. Jadi ada eh, maaf ya. Jadi tadi karena tidak ada tuanya ya, jadi hanya pipa besi
tuang, ya toh. Berarti pakainya yang 130 ya. Nah, kalau begitu kita tinggal masukkan ke sini ya. I tadi tinggal kita cari diameternya dia sudah ada. Maka berdasarkan soal yang di sini, ya, pipa besi tuang kita tulis diketahuinya dulu. Ada 6 kilo, ada 320 liter per detik, ada 30 cm, ada CH-nya. Benar ya, 130 karena dia tidak ada tuanya. Pipa besi tuang aja, jadi hati-hati komanya dan lain sebagainya. Nah, yang ditanya adalah kehilangan tenaga. Berarti yang ditanya adalah HF. Dia adalah meter. Nah, langsung kita jawab ya. Kalau kita sudah menyamakan satuannya meter, meter kubik per detik, meter ya. Maka yang perlu kita cari karena tadi ada I, ada D. Ya. Nah, ini ada rumus I sama dengan V kalikan A, di mana nanti kita di sini untuk mencari besarnya V-nya, itu dia adalah dari sini, ya. Yang ditanyakan adalah kehilangan tenaga HF, ya. Nah, I itu dia adalah HF per L, ya. Jadi hati-hati, ada beberapa step yang harus kita kerjakan dulu, ya. Jadi I ini adalah HF per L, ya. Panjangnya kita sudah tahu, HF-nya nanti yang akan kita cari. Berarti nanti kita akan nyari kecepatannya dulu. Dari kecepatan, maka nanti akan muncul besarnya I. Ya. Nah, karena tadi I itu dia sama dengan HF per L, maka kita masukkan ke sini. Ya. HF-nya kita sudah, HF-nya akan kita cari. I-nya kita sudah tahu dari sini. Ya. L-nya itu adalah panjang pipa tadi 6 kilo berarti 6.000. Maka HF-nya kita akan tahu besarnya sekian. Nah, itu soal dan jawabannya kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misal masih ada yang bingung, bisa ditanyakan di grup. Ya. Nah, kemudian ada pengaliran dalam pipa tidak lingkaran. Nah, ini nanti kita pakainya adalah grafik Moody yang tadi ya. Jadi ada yang namanya grafik itu grafik Moody. K per D-nya itu dia diganti K dibagi 4R. R masih ingat ya tadi A per P. Ya, jadi ada luasan dibagi dengan keliling basah. Nah, gambarnya gini. Ya, jadi ini adalah kekasaran relatif K per D. K-nya itu nanti bisa diketahui. D-nya itu dia adalah diameter. K kan tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Kemudian kalau dia tidak lingkaran itu pakainya ini. Nah, sama halnya dengan yang ini. Ya, kalau dia itu posisinya lingkaran, RE-nya sekian. Tapi kalau tidak lingkaran, itu dia adalah pakai rumusnya ini. Nah, gimana caranya? Kalau pertama, langkah pertama cari angka Reynolds-nya. Ya, tadi kan dia di sini ada area laminer itu yang satu, terus zona kritik, ya toh. Terus yang di sini transisi, ya. Kok transisi kasar, ya, atau turbulen. Nah, dalam hal ini ya, itu nanti kalau RE-nya sudah tahu, misal 10 pangkat 5, terus kemudian kekasaran relatifnya ketemu 0,001. Ini garisnya kan ada. Ya. Terus ini kita tarik ke 10 pangkat 5-nya, tek di sini. Ya. Nah, ini dari sini kita tarik ke kiri. Ya, berarti besarnya koefisien gesekan dia antara 0,002 sampai 0,0025. Nah, ini berarti 0,022 ya. Ini kan 1 2 3 4 5. Nah, gambarannya untuk mencari grafik Moody itu seperti ini. Nah, nanti ada sedikit tugas ya. Jadi ini nanti bisa kalian coba untuk grafik Moody-nya, kalian cetak, terus kalian tempelkan di lembar jawab kalian. Ya. Nah, semakin bertambah umur pipa, maka akan semakin berkurang kemampuannya untuk melewatkan debit karena adanya kerak atau kotoran pada permukaan dalam pipa yang akan memperbesar koefisien gesekan. Nah, menurut Colebrook dan Webb,
kekasaran pipa bertambah secara linier dengan umurnya dan ditunjukkan dengan persamaan seperti ini. KT itu dia sama dengan KO, kekasaran pipa baru ditambah alfa itu pertambahan kekasaran tiap tahun dikalikan dengan jumlah tahun. Nah, yang selanjutnya ada kehilangan tenaga sekunder dalam pipa. Nah, kalau dia adalah HE, ya, berarti kan dia akibat perubahan tampang. Ya. Jadi kalau ini dilihat, dia dari kecil ke besar. Berarti dia adalah perbesaran penampang. Nah, hati-hati, dia ada K aksen. K aksen itu apa? Sudut, dicek sudut perbesarannya. Ya, jadi kalau ini dia posisinya disederhanakan seperti ini, itu alfa, itu besarnya adalah yang ini. Hati-hati ya. Bukan hanya sudut yang kecil, tapi dia semua sudut yang di sini. Ya. Nah, ini nanti ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75. Ya. Nah, kalau misal di tengah-tengahnya gimana? Ingat lagi di hidrologi itu ada yang namanya forecast atau segitiga ya. Jadi kalau misal ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalau ini dia pertama adalah 10 derajat. 10 derajat itu dia adalah 0,078. Berarti kalau ini ditarik garis ya toh. Ini dia adalah posisinya 10 derajat 0,078. Kemudian yang di sini di titik ini dia adalah 20 derajat ya 0,31. Nah, ini kalau dilihat itu kan kayak perbandingan segitiga ya. Jadi ini yang 10 derajat, ini yang 20 derajat. Gambarannya seperti itu. Nah, kalau misal yang ditanya 15 berarti kan di tengah-tengahnya. Bisa pakai rumus forecast, bisa pakai perbandingan segitiga. Nah, tapi hati-hati kalau pakai perbandingan segitiga, itu dia yang diketahui hanya ini, ya, hanya X. Nah, padahal kalau untuk X ini, dia nanti masih akan ditambah dengan 0,078, ya. Jadi gambarannya gitu, ya. Nah, apa yang bisa dicek, ya, itu kan dari sini. Ya, ini kan yang bisa kita cari itu kan dari tangan alfa. Tan alfa itu dia akan sama dengan yang di sini 0,031 ya. Jadi ini 0,031 yang di sini dia adalah 0,078 maka perbandingannya ini kalau ditarik ke bawah ke sini berarti 0,078 ini dikurangi dulu. Ya, ini dikurangi 0,078. Jadi bukan 0,31. Kalau 0,31 ini bentuknya kan nanti trapesium. Ya, jadi ini kalau di skala langsung ini 0,078, yang di sini 0,31. Nah, ini kan nek mbok tarik gini kan sekian, ya. Nah, alfanya itu yang ini. Nah, ini alfa. Alfa dalam hal ini yang ini loh ya, tangan alfa ini loh ya, beda dengan yang ini. Nah, tangan alfa ini, yang ini berarti 0,31 dikurangi 0,7, 0,31 dikurangi 0,778 ya dibagi dengan panjangnya berarti kan 10 derajat ya nah. 10 derajat itu akan sama dengan yang ini. Ini kan kalau 15 kan berarti 5/5 yang di atasnya itu dia adalah misal X. Nah, makanya nanti kalau yang X di sini itu dia akan ditambahkan. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, ini sama dengan yang ini ya. Kalau yang ini dia berdasarkan garis pengecilan penampang ya. Kalau pengecilan penampang gambarannya seperti ini atau mungkin bisa tak jelaskan sebentar untuk yang ini ya di Excel. Hmm, bukakan di Excel. Bentar, ini tak share. Stop share dulu. Hmm, nah,
Gambarannya kayak gini ya. Yang tadi ya, misal belum punya bayangan. Jadi kita bisa pakai rumus forecast. Tapi kan kalau kalian ujian tidak ada rumus forecast ya. Jadi gambarannya ini ada 10, terus kemudian dia ada 20, 30, ya misal nih, tek gini 60. Nah kemudian dia di sini ada 0,078, kemudian 0,31, terus kemudian ada 0,49, ada 0,6, 0,67, 0,72, kemudian ada yang 75 derajat dia sudah tetap ya 0,72. Nah, ini caranya gimana? Hmm, Bisa pakai perbandingan segitiga atau bisa pakai forecast. Misal yang ditanya 15 ya. Atau tadi 15 ya. 15 berarti kita pakainya forecast. 15 kan dia di antara ini. Nah, berarti forecast, forecast dalam kurung. X-nya apa? Kita yang ditanya 15 derajat untuk yang alfa sudutnya ini 15 derajat. Nah, maka nanti K-nya berapa? Nah, nah, ini titik koma yang diketahui Y-nya berapa? Y-nya berarti yang ini. Nah, terus untuk X-nya berapa? X-nya adalah ini. Nah, ini dia berarti langsung ketemu 0,194. Ini kalau pakai forecast. Nah, kalau pakai perbandingan segitiga, jadi ini tak gambarkan dulu trapesium. Hmm, Gambarnya itu berarti ini gini ya, tapi ini tak tak mirror dulu. Dan tak minus saja. Ini mirror. Nah, ini terus kemudian ada segi 4. Nah, ini. Nah, gambarannya gini ya. Jadi yang di titik ini 10. Nah, ini 10. Yang di titik ini 20. Nah, yang di sini dia 0,078. Yang di sini 0,31. Nah, nah, kalau pakai perbandingan segitiga hati-hati. Ya, karena ini dia 0,78, yang kita cari adalah sudutnya ini biar beda itu misal yang ini X. Nah, ini tak buat transparan aja. Oke. Nah, sehingga yang ini. Nah, ini sudutnya misal X di sini ya. Nah, hmm, berarti kita pakainya tangan X. Tan X itu akan sama dengan, nah, yang di sini berarti 0,31 dikurangi 0,78. Ya, jadi ini sama dengan ini dikurangi dengan 0,078. Berarti sama dengan 232. Ya toh? 10 dikurangi, 20 dikurangi 10 kan 10. Ya. Ini yang di sini 10. Nah, yang kita cari adalah kalau 15 berapa? Hmm, Ini terus kalau misalnya yang di sini itu berapa? Hmm, Ini misal yang ini Y. Nah, misal garisnya ini Y. Dikasih per. Nah,
Ini akan sama dengan, ya toh, tangan X-nya ini akan sama dengan Y dibagi dengan 5, ya toh. Dari 15 dikurangi 5. Sedang 15 dikurangi 10. Sedangkan yang ini 20 dikurangi 10. Hmm, hmm, Nah, gambarannya gini. Ya, jadi kita pakai perbandingan tangan. Ya. Ini biar gampang untuk editingnya tak taruh di sini. Ini sama dengannya tak kecilkan ya. Nah, tangan X itu sama dengan 0,23 dibagi 10 itu akan sama dengan sekian. Nah, kalau kita nyari Y-nya berarti kan 10Y itu akan sama dengan hmm, sama dengan akan sama dengan 5 dikalikan dengan 0,232. Berarti 1,16. Nah, otomatis Y-nya berapa? Hmm, hmm, Y-nya akan sama dengan ini dibagi 10 dari yang awal ini. Nah, maka Y-nya sekian 0,0116 ya. Nah, tapi di bawahnya ya ini kan dia ada 0,078. Maka untuk besarnya K aksen ya, jadi ini kan tadi K aksen. Nah, maka untuk K aksennya itu akan sama dengan 0,116 ini ditambah dengan yang di sini. Nah, kalau ini kita cek, gitu, yang ini dicek dengan yang ini itu akan sama. Jadi kalau misal kalian ujian pakai yang mana? Pakai yang ini, ya rumusnya tangan ya. Jadi kalau misal besok keluar pada ujian, ya, ini sudah saya jelaskan. Jadi jangan sampai terlewat ya. Terus kita balik lagi ke PPT. Nah, jadi setelah ini ya nanti ada juga pengecilan. Ya, kalau pengecilan nanti ini sudah kelihatan belum, Sar? Oh, sudah. Nah, kalau misal pengecilan tampang lebih mudah karena pakai garis ya. Nah, tapi dia di sini A2 per A1. Berarti yang kecil dibagi yang besar. Hati-hati. Jangan kebalik A1 dibagi A2. Ya, karena pengecilan yang A2 dibagi A1. Sehingga nilainya mesti di bawah dari 1. Ya, jadi ini juga diperhatikan karena ini grafis. Ya, jadi misal nanti 45 derajat Mbok tarik ke sini. Oh, berarti ya antara eh, 0,01 dengan 0 ya, bisa 0,015 dan lain sebagainya gambarannya seperti itu ya. Jadi ini nah ini gini ya. Terus kemudian belokan. Kalau belokan juga sama ya prinsipnya yang tadi pakai forecast ataupun pakai tangan ya, cara mudahnya pakai tangan. Kalau dipakai kalkulator kalian berarti pakai tangan. Ini HB-nya, ini R per D-nya. Nah, untuk selanjutnya ada tugas ya. Jadi ini ya sama seperti contoh soal yang awal tadi. Pipa besi tuang melewatkan debit sekian jika I-nya dia sudah diketahui I per 1 per 400, tentukan diameter, ini dibalik diameternya. Jika diketahui nilai koefisien kekasaran memingnya 0,012 dan koefisien Hessen-Williamnya dia 1,35. Ya, jadi pakai dua kombinasi nilai kekasaran meming. Kemudian yang kedua, hitung besar kehilangan tenaga tiap 1000 meter untuk aliran air sebesar
20 liter per detik melalui pipa segi 4 dari besi tuang K sama dengan 0,0026 meter dengan ukuran 10 kali 20 cm, kekantalan kinematik 0,98 10 pangkat 6 meter per detik. Nah, jadi kalau ini nanti gambarannya untuk menghitung HF ya. Nah, terus yang ketiga, minyak dengan kekantalan sekian mengalir melalui pipa dengan panjang sekian dan diameter sekian, selidiki pipa aliran dan berapakah kehilangan tenaga pada pengaliran tersebut ya. Berarti yang dicari adalah besarnya HF ya. Oke, ini dikumpulkan H-1 perkuliahan minggu depan. Jadi yang kuliah hari Senin berarti juga dikumpulkannya Senin ya, karena Senin ya. Karena ini kan saya baru buat videonya hari Rabu. Kemudian untuk yang kuliah hari Rabu berarti Selasanya dikumpulkan. Nah, nanti kemungkinan minggu depan juga akan ada video lagi karena dosen ada rapat dalam waktu 1 minggu. Nah, kalau misal ada yang tidak paham, tanya di grup ya, biar atau perwakilan kelas menghubungi saya, tidak masalah ya. Jadi agar nanti UTS-nya nilainya bagus. Gitu. Saya kira untuk perkuliahan hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat pagi karena ini recordingnya masih pagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.